Oke kawan, balik mana nih emper liar. Kali ini kita akan melakukan penyemaian cutting anggur. Akan tetapi kali ini kita lakukan dengan cara berbeda, yaitu kali ini kita akan melakukan penyemaian cutting anggur tidak di polybag atau di pot, akan tetapi kita lakukan penyemaian kali ini langsung di bedengan atau kita semai langsung di lahan, dan kita menyemainya di antara tomat-tomat kita. Dan kita tanamnya layaknya menanam singkong aja, tinggal kita masukkan di lubang tanam yang telah kita buat dan kita sediakan terlebih dahulu. Di sini kita ada beberapa yang belum kita semai, dan sudah banyak yang telah kita semai di antara tanaman-tanaman tomat kita. Dan juga ada beberapa yang telah kita grafting dengan jenis varietas lainnya, dan tinggal sedikit yang belum kita semai. Karena kita menyemainya di bedengan tomat, maka kali ini kita buat lubang tanamnya di antara tomat-tomat ini. Kenapa kita lakukan penyemaian di lahan langsung kayak begini? Karena sudah banyak yang kita semai dan di polybag, dan ini ada beberapa yang kita semai di lahan langsung. Karena cutting kali ini sudah terlalu besar, kita lihat dibandingkan dengan jempol kita, maka cuttingnya akan terlihat lebih besar. Itulah alasan kenapa kita semai langsung di lahan. Karena kalau kita semai di polybag dan polybagnya terlalu kecil, maka saat ditancapkan cuttingnya akan mudah untuk roboh, ataupun kita siapkan polybag yang besar, maka akan membutuhkan media tanam yang banyak juga untuk mengisi polybagnya. Maka dari itu kita semai langsung di lahan, dan kalaupun nantinya akan tumbuh dengan subur, bisa kita manfaatkan lagi atau kita donggal kembali.
kating-kating yang telah tumbuh menjadi bibit. Yuk langsung saja kita lakukan penyemaian yang tersisa. Kating-kating yang tersisa ini langsung kita semai saja. Di sini kita sudah menyiapkan juga lubang-lubang tanam yang akan kita pakai untuk menyemai kating-kating ini. Ya, seperti kayak biasanya saat melakukan penyemaian, dulu kita pernah menyemai pakai pasir dan kita peram. Hasilnya pun cukup bagus yang kita peram. Dan kita juga pernah menyemai semai massal, alias karena dulunya terlalu kecil kating-kating yang kita semai, jadi kita semai dengan bergerombol. Walaupun kita semai bergerombol, kalau sudah membesar bisa juga dicabut untuk dipindah di media tanam atau polybag yang lainnya. Karena kali ini juga sudah banyak yang kita tanam di polybag juga, dan kita sudah enggak ada lagi media tanam yang kita buat untuk menyemai kating. Akhirnya kita putuskan untuk menyemai kating-kating ini di lahan langsung, dan nanti kalau sudah tumbuh bisa kita dongkel kembali bibit yang kita semai ini. Dan kali ini kita menyemai jenis rostock yang kalau kita bilang banyak membutuhkan air. Jadi tidak masalah kalau nantinya terjadi hujan dan menggenangi dari kating-kating ini. Ya sudah, semuanya kita semai. Dan langkah berikutnya yang tak kalah penting yaitu kita siapkan air. Di sini kita sudah menyiapkan air. Ya, tunggu saja airnya ini nanti buat untuk menyiram daripada kating-kating kita, karena kita tanamnya di tanah langsung. Jadi kita siapkan pestisida. Kenapa kita pakai pestisida langsung? Karena di lahan atau bedengan yang kita pakai untuk menyemai kating-kating kita kali ini banyak terdapat hama-hama tanah yang meliputi
rayap, dan juga uret atau larva dari kumbang tanduk. Dan untuk mencegahnya dari serangan hama, maka kita siapkan pestisida kali ini. Kali ini tidak kita takar, cukup kita masukkan sedikit pestisidanya. Di sini kita pakai pestisida apa? Bentar. Kita pakai pestisida ternyata kita pakai pestisida kontak, dan ada jenis pestisida yang sistemik, tapi kali ini kita pakai yang pestisida kontak. Jadi saat kita pakai langsung berakibat langsung pada hama-hama. Dan pastikan kawan-kawan setelah memakai pestisida, cucilah tangan pakai sabun agar terhindar dari keracunan. Dan setelah kita taruh pestisida ke air, kita lakukan pengadukan agar bahan-bahan pestisidanya larut di air. Kita aduk-aduk terus sampai pestisidanya larut. Kita aduk-aduk terus dan kita tunggu sampai pestisidanya larut. Ya, setelah pestisidanya larut di air, kita akan langsung saja melakukan penyiraman. Kita siramkan aja di sekitar batang-batang dari stek ini. Seperti yang telah tadi kita bilang, pestisida ini nantinya untuk melindungi dari serangan hama-hama di tanah. Kenapa tidak kita ukur konsentrasi dari pestisida ini? Apakah tidak overdosis nantinya tanaman-tanaman ini? Saya kira tidak, karena tanamannya kali ini belum ada akar, dengan kata lain masih stek. Jadi tanamannya masih belum bisa menyerap kandungan dari pestisida ini. Jadi kemungkinan tidak akan overdosis. Ya, sekian dulu video kali ini. Terima kasih telah menemani kita untuk melakukan penyemaian cutting anggur kita, layaknya seperti menanam atau menyemai
singkong. Dan harapan kita semoga nantinya kating-kating ini akan tumbuh subur dan terhindar dari hama-hama tanah. Dan setelah nanti tumbuh subur, bisa kita dongkel kembali untuk bibit-bibit, dan kita taruh di polybag untuk bisa memudahkan entah itu kita grafting atau kita kasihkan ke teman-teman. Ya, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.